Di sebuah desa terpencil bernama Tunggul Wulung, tersembunyi di antara hutan lebat dan perbukitan sunyi, tinggal dua pemuda yang dikenal aneh tapi sakti. Yang satu bernama Kumis, pemuda bertubuh gempal dengan kumis tebal seperti sapu ijuk. Meski penampilannya kocak, Kumis punya nyali besar dan motor butut yang lebih sering mogok daripada jalan. Yang satunya lagi, Rusdi, pemuda kurus berambut acak-acakan, wajahnya selalu terlihat seperti baru bangun tidur. Tapi jangan remehkan Rusdi, ia mewarisi ilmu sandal jepit terbang dari kakeknya, pendekar keliling pasar malam. Desa mereka sudah lama dikenal penuh dengan cerita mistis. Namun, kejadian aneh mulai meningkat ketika malam-malam mulai diselimuti kabut pekat dan suara rintihan terdengar dari dalam hutan. Anak-anak desa dilarang keluar setelah maghrib. Sampai suatu malam yang gelap, di rumah kecil di pinggir desa, seorang ibu menjerit histeris. "Raffi hilang, anak saya hilang," teriak Bu Rina, air matanya bercucuran. Orang-orang berkerumun. Raffi, bocah umur 7 tahun, diketahui bermain di halaman saat azan maghrib berkumandang. Setelah itu, ia lenyap. Hanya tersisa jejak kecil menuju arah hutan, dan sandal mungil kirinya. Desa geger. Banyak yang langsung menyebut nama makhluk terlarang, Kalong Wewe. Hantu wanita bersayap kelelawar yang konon suka menculik anak-anak untuk dijadikan anaknya sendiri. Tak ada yang berani ke hutan. Semua orang gemetar ketakutan, kecuali dua orang, Kumis dan Rusdi. Kumis datang menunggangi motornya yang meraung-raung seperti gergaji tumpul. "Woi, sini pada minggir, detektif gaib udah datang," serunya sambil mengangkat tongkat kayu warisan kakeknya. Rusdi muncul dari balik semak, mengunyah gorengan. "Ada hantu-hantuan, cocok buat pemanasan sandal nih." Ia mengangkat sebelah sandal jepit yang mulai aus, namun bersinar redup dalam gelap. "Kita selamatkan anak itu," kata Kumis serius. "Asal motormu jangan mogok tengah jalan lagi, ya," sindir Rusdi. Ini motor cuma suka baper. Dingin dikit, ngambek, tapi hatinya baik. Hehe." Warga desa menatap mereka dengan campuran harapan dan pesimisme. Tapi tak ada pilihan lain. Mereka masuk ke hutan yang mulai berkabut. Angin berdesir, pepohonan berbisik seperti ada yang mengintai. Suara lolongan serigala sesekali terdengar. "Ini suasananya, bro, kayak nonton film horor, tapi kita pemeran utamanya," gumam Rusdi. "Iya betul Rus, pemeran utama harus hebat biar seru ceritanya. Yang penting jangan jadi korban pertamanya," sahut Kumis sambil menepuk-nepuk motornya. "Ayo, jangan mogok dulu, tarik jabrik." Setelah melewati 3 bukit dan 2 kali hampir nyasar, mereka sampai di sebuah pohon besar yang konon angker. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin. "Berhenti, dengar nggak?" bisik Kumis. Terdengar suara tangisan lirih, suara anak kecil. "Raffi!" teriak mereka serempak. Tapi begitu mereka mendekat, suara itu berubah menjadi suara tawa nyaring, mengerikan, dan bukan suara manusia. Dari kegelapan, sosok tinggi besar muncul. Wujud perempuan dengan rambut menjuntai panjang ke tanah, wajah pucat dengan mata merah menyala. Sayap kelelawar raksasa terkembang di punggungnya. "Anak itu, anakku sekarang. Kalian tidak bisa membawanya pulang," suaranya berat, menggema, membuat bulu kuduk berdiri. "Sorry, Bu. Anak itu belum bayar SPP. Masih tanggungan orang tuanya," sahut Kumis, berdiri sambil mengangkat tongkatnya. Kalong Wewe meraung, "Bodo amat SPP ditanggung pemerintah." Kalong Wewe mengepakkan sayap, membuat pepohonan tumbang.
Kumis menyerang lebih dulu, mengayunkan tongkat kayu yang memancarkan cahaya biru. Ia berteriak sambil menabrakkan diri ke makhluk itu. Namun, Kalong Wewe menghindar dengan kecepatan luar biasa. Rusdi, dengan gaya santai, membuka sandalnya. "Sandalku, kau tahu tugasmu," bisiknya. Sandal jepit melayang di udara, berputar, lalu melesat seperti rudal. "BLEK, tepat kena pipi Kalong Wewe. ARGHH. Siapa yang NIMPOK pakai sandal?" Raung Kalong Wewe marah. "Gue," kata Rusdi santai, melempar sandal kedua. "BLEK, kena lagi." Kalong Wewe terbang tinggi, lalu meluncur turun cepat ke arah Rusdi. Kumis melompat dan menahan serangan dengan tongkatnya. Benturan keras membuat tanah bergetar. "Cepat cari anaknya, aku tahan dia," teriak Kumis. Rusdi melesat ke balik pohon besar. Di dalam lubang akar, ia menemukan Raffi, tubuhnya lemas, mata kosong. "Raffi, bangun, ini Om Rusdi yang ganteng," katanya panik. Raffi hanya bergumam, seperti terhipnotis. Rusdi mengeluarkan koin logam tua dari saku celananya, peninggalan kakeknya. Ia menempelkannya ke kening Raffi sambil membaca mantra. "Sandal terbang, ilmu pelipur lara. Bebaskan jiwa dari yang kabur." Cahaya kuning menyala dari koin. Mata Raffi berkedip, lalu menangis keras. "Hantu," ucap Raffi. "Ngawur ganteng gini dibilang hantu. Om Rusdi, tolong, aku takut." Sementara itu, Kumis sudah babak belur. Tapi ia tak menyerah. "Kalong Wewe, dengar ya, kau boleh ambil semuanya, tapi jangan ambil masa depan anak kecil." Ia menghantam tanah dengan tongkatnya. Tanah retak, cahaya menyembur. Akar-akar pohon membelit tubuh Kalong Wewe. "Rusdi, sekarang." Rusdi berdiri di atas batu, dengan sandal di tangan. Sandal jepit, jurus pamungkas. Pukulan ibu KOST. Ia melemparkan kedua sandalnya bersamaan. DOARRR. Dua sandal itu menghantam wajah Kalong Wewe bersamaan, dan makhluk itu menjerit. Tubuhnya membakar, sayapnya terbakar cahaya, dan ia menghilang menjadi abu. Kabut pun sirna. Mereka berjalan pulang di pagi buta. Kumis menyeret motornya yang akhirnya mogok total. Raffi tertidur di punggung Rusdi. "Lu lihat nggak, jurus gue tadi?" kata Rusdi bangga. Iya, sandal jepit penyelamat dunia. Tapi jujur, tadi gue kira kita tamat." "Tenang aja, kalau kita mati, gue janji nyusul lo di akhirat bawa sandal. Tolong ya, bawa yang baru. Jangan yang udah bolong begini." Mereka tertawa. Saat sampai di desa, orang-orang menyambut mereka seperti pahlawan. Bu Rina langsung memeluk anaknya sambil menangis. Beberapa hari setelah kejadian, banyak warga mengaku mimpi buruk tentang wanita bersayap. Konon, Kalong Wewe belum benar-benar musnah. Ia hanya kembali ke dunia arwah, menyusun kekuatan. Dan Kumis serta Rusdi, mereka sekarang disebut pemburu gaib desa Tunggul Wulung. Tiap malam Jumat Kliwon, motor butut dan sandal jepit kembali beraksi. Karena mereka tahu, dunia ini belum aman dari yang tak kasat mata.